Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia. Kembali lagi ya, kita membahas tentang tanaman Alocasia silver yang lagi booming ini. Tapi sekarang musim penghujan, makanya banyak yang bertanya, kenapa itu daunnya itu panjang, batang daunnya itu panjang. Banyak juga yang tanya gitu kan. Nah, ini saya jelaskan. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Udah lama ya kita nggak buat video-video kayak gini, udah berapa minggu ini saya kehujanan terus soalnya. Ya maklum lah, namanya anak rumahan, anak sawah gitu. Ya ini banyak yang bertanya kenapa ya gitu. Daunnya panjang, batangnya kok panjang gitu. Nah, kenapa batang daunnya panjang itu? Pertanyaan kayak gitu. Kita lihat pelan-pelan ya, kita saksikan pelan-pelan. Yang pertama, kurangnya sinar matahari. Naruhnya di tempat yang sinar mataharinya berkurang. Sifatnya daun itu kan, sifatnya tanaman itu mencari sinar matahari, apalagi musim penghujan mencari hangat-hangat. Yang kedua, ditempatkan yang teduh atau dalam rumah. Kadang-kadang ada di dalam rumah itu atau tempat yang teduh itu daunnya itu agak ke sana semua, keluar semua, nggak satu rumpun itu yang ke kanan tuh ya, musim penghujan kayak gitu. Lihat ya, kalau yang ada sinar mataharinya yang sebelah kiri itu, nah itu ada dia langsung ke atas dan pendek, daunnya pendek jadi rumpel, jadinya cantik kayak gitu. Kalau di tempat teduh, makanya kalau di tempat teduh atau tempat yang di dalam rumah itu sering-sering dikeluarin kalau siang, kalau enggak berapa hari sekali dikeluarin, cuma 1 jam atau 2 jam atau sehari udah baru masuk lagi biar cantik. Ntar kalau di luar terus nanti daunnya jadi kuning-kuning, itu jadinya kayak daunnya mengeras, gak hijaunya itu gak hijau. Nah, kayak gitu kan, itu kan daunnya agak ngadep ke depan semua, nggak ngadep ke atas. Kalau yang di luar di sinar matahari atau yang ditaruh aja di tempat yang di bawah pohon atau sinar matahari itu ngadepnya ke atas semua, dan daunnya pasti agak kecil panjang gitu. Kalau udah gede kan itu masih kecil, itu nanti kan yang kecil panjang ada ya, itu yang di dalam kan yang tak kasih. Nah itu kan yang kecil itu kan mesti pendek, soalnya kenapa, ada sinar matahari selalu menyinari itu. Nah pasti daunnya agak panjang itu, lama-lama kalau dibiarkan panjang itu bukan melebar, itu enggak, dia panjang. Berhubung ini sinar mataharinya sedikit ya, di luar jadinya agak bulat kayak gitu, harusnya itu panjang itu. Kalau musim kemarau atau bukan musim penghujan ini kan sinar matahari kan jarang. Nah, gitu. Kalau yang di dalam itu kan mesti lebar, kayak daunnya itu enggak, hijaunya itu warnanya juga cantik lah. Kalau di luar itu agak putihnya terlalu mencolok, dan hijaunya itu serat-seratnya itu agak kusam-kusam itu. Ya, itu yang kecil itu anak-anak kemarin ya, yang saya tanam kemarin udah banyak kan, tapi ya dirawat, dipupuk sama dilap, sering dilap aja biar cakep, biar nggak kuning, biar kuning-kuningnya itu hilang, biar nggak ada luka bakar kayak itu loh. Nah itu dilihatin aja, nanti dilihatin yang di luar itu kayak apa. Nah, sering aja kalau di dalam atau tempat teduh itu ya dikeluarin sekali-kali lah kalau musim hujan kayak gini, biar ada sinar matahari kan. Namanya manusia aja butuh sinar matahari, masa tanaman nggak butuh sinar matahari. Nah tapi kalau musim kemarau ya di tempat teduh aja kan, sinar mataharinya udah ke dalam. Tapi jangan lupa dipupuk ya, disiram. Kalau di dalam itu dikeluarin, disiram. Siramnya kan ada tekniknya, jam 7, sebelum jam 7 sama sorenya itu setelah jam 4. Biar kenapa, fotosintesis. Kalau di dalam bunga itu ada fotosintesis, nah itu yang udah
gede itu yang indukannya saya itu. Nah, itu cepat itu beranaknya. Itu kemarin baru tak potong, ada beranak lagi tuh tunasnya. Tak biarin aja, ntar banyak dia. Mau teknik silang itu masih belum berani saya soalnya. Ya kayak gitu kan. Itu kalau yang di luar itu pasti pendek-pendek, dia kayak ngerimbun itu. Kalau yang di dalam ya panjang-panjang, soalnya musim penghujan nyari sinar matahari. Kalau di luar itu daunnya pasti panjang-panjang kayak gitu jadinya kalau lama-lama, kalau kena sinar matahari terus. Soalnya kan musim penghujan tadi yang kecil tadi nggak kena sinar mataharinya kan sedikit pas musim penghujan, makanya nggak panjang kayak gitu. Gitu loh guys. Nanya lagi apa lagi, saya seneng kok nambah cari pertanyaan apa lagi kayak gitu. Soalnya yang rawat kayak gini gimana dilapinnya, ada tekniknya gitu. Pupuknya apa, kan ada pupuknya pakai NPK aja itu 3 minggu boleh, sebulan ya boleh, senengnya aja. Tapi ingat jangan nyiramnya terlalu banyak. Nyiram apa namanya, airnya itu loh, jangan banyak-banyak, ntar batangnya kena jamur busuk nanti mati jadinya, jadi merah-merah ya. Nah itu dirawat, itu kan ada daunnya yang kuning-kuning tuh. Kalau yang kuning-kuning lubang kayak gitu pasti kena sinar matahari, pasti nggak dirawat, nggak dilap. Itu tak biarin soalnya biar buat anakan, yang tak jualin kan yang kecil-kecil aja gitu. Nah itu yang satunya yang di dalam tak potong itu, soalnya udah kuning, udah jelek, udah kayak ini ya udah dipotong aja. Mau tak potong di ujungnya ya nanti aja lah, biarin aja dulu. Itu anakannya banyak itu, dan tuh anakan satu, tunas-tunasnya kecil-kecil itu banyak, cepet kok ini pertumbuhannya. Kalau apalagi musim penghujan cepet banget. Nah, banyak kan batangnya itu sampai ke atas, lama-lama ke atas, nanti dipotong lah. Kalau udah gede kita potong lagi, kita tancepin aja hidup, nggak kita stek namanya. Tapi enggak lah, tunasnya soalnya banyak, biarin aja lah, nggak ini, takutnya ntar mati lagi gitu kan. Perbedaannya daunnya udah ini kan ada di channel saya. Nah cakep kan jadinya. Coba kita merawatnya dengan sungguh-sungguh di dalam rumah atau di tempat teduh. Kalau yang di luar itu tak biarin aja lah, penting dipupuk, disiram. Nah nyiramnya kalau bisa pakai air cucian beras, itu bagus banget, itu nutrisinya banyak itu. Namanya pecinta bunga itu harus telaten sih. Tapi ya bukan makhluk hidup, tapi kan nggak bergerak. Kalau yang bergerak tuh wah pusing lagi. Ini kan namanya udah sama ibu-ibu, sama ini semuanya seneng sih sama ini, sama bunga-bunga ini. Yang penting dirawat aja pelan-pelan. Siapa tahu menghasilkan, tapi ya menghasilkan ya. Jadi banyak entar dijual. Jangan lupa ya subscribe, like dan komen. Gak apa-apa, pelan-pelan sambil belajar. Saya juga masih belajar juga kok. Namanya nanam belajar pelan-pelan ya, itu kan gak buru-buru. Kita nanam apa lagi, kita review lagi. Mau direview apa lagi, cari. Yang penting jangan bonsai. Kalau bonsai wah lama pertumbuhannya, gak kuat saya. Yang cepet-cepet aja pertumbuhannya. Soalnya ini musim penghujan, masih sibuk ke sawah, masih sibuk panen pepaya ya. Maklum agak terlambat ini buat videonya, tapi nggak apa-apa lah. Besok tak pindahin itu, cara pindahin dari pot itu lagi ya. Kan ada itu tunasnya satu, itu kita pindahin. Ntar banyak apa untuk mindahin, dikasih apa, ada tekniknya gitu.
pelan-pelan, yang penting pasti. Nah, kalau yang di dalam kayak gitu kan daunnya bulat, kalau di luar pasti panjang kayak gitu, nggak karu-karuan. Nah, tapi cepat berbunga, cepat kalau di luar itu cepat berbunga sama cepat beranaknya, soalnya cukup semua sinar matahari cukup. Kalau di dalam ya bulat kayak gitu, warnanya cakep. Tuh. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia.